Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sumber ternak tani semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan kami di channel video sumber ternak tani, sahabat. Akhir-akhir ini kita sebagai seorang peternak diresahkan dengan adanya virus baru yang namanya PMK ya. Yang biasa disebut dengan PMK yaitu penyakit mulut dan kuku, sahabat. Penyakit PMK ini sangat meresahkan untuk kami para peternak-peternak, khususnya kambing, domba, sapi, dan lain semacamnya, sejenis ruminansia, karena peredarannya cukup cepat, penyebarannya cukup cepat. Jadi kita sebagai peternak memang harus antisipasi, sahabat. Selain itu kita jadi was-was ya untuk menjadi peternak ini, jangan-jangan ternak kita sudah terpapar atau bagaimana. Tapi teman-teman tidak perlu takut sebenarnya, sahabat. Asalkan ada beberapa syarat ya, supaya kita tidak perlu terlalu khawatir. Yang pertama, kandang kita selama ini terasolir lah, terlindungi. Maksudnya tidak campur-campur dengan ternak-ternak yang lain. Jaraknya juga aman dari kandang-kandang yang lain. Setelah itu, kalaupun ada ternak yang baru, kita baru dapat dari peternak yang lain atau kita dapat dari pasar, itu tidak digabungkan dengan ternak-ternak kita yang lama, sahabat. Jadi karena resiko terbesarnya pemaparan dari penyakit baru ini, dari virus baru ini, itu biasanya kontak dari ternak-ternak yang luar. Bisa dari pasar, bisa kontraknya itu tersebarnya karena alat angkut, contohnya seperti pick up, truk, dan lain semacamnya. Tapi selama kandang kita aman dari ternak-ternak baru, insya Allah juga aman, sahabat. Dan yang paling utama adalah selama virus ini masih belum mereda, kita harus menyiapkan pakan-pakan yang mengandung vitamin yang tinggi, kandungan nutrisi yang tinggi, dan yang paling penting adalah ternak-ternak kita harus diberi pakan antibiotik, sahabat. Jadi kami menyarankan, karena selama ini kami di kandang kami aman ya, entah kandang kambing, entah di sana kandang domba, ataupun yang di sebelah sana kandang sapi, kita selalu memberi pakan-pakan yang mengandung antibiotik tinggi dan alami, sahabat. Contohnya ini, saya menggunakan daun pepaya. Kenapa kita menggunakan daun pepaya? Daun pepaya ini memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi, mengandung kandungan antibiotik yang cukup tinggi, sahabat. Jadi selain memang selama ini kan kita manfaatkan sebagai obat cacing lah dan lain semacamnya, ini juga mengandung antibiotik yang sangat tinggi untuk kesehatan kambing. Daripada kita beli obat di toko atau di apotik, itu resikonya juga besar. Memang untuk kesehatan kambing mungkin lebih terjamin, tapi resiko terbesarnya adalah untuk kambing-kambing atau ternak yang sedang bunting atau hamil. Karena resikonya adalah keguguran, sahabat. Berbeda kalau kita menggunakan pakan, menggunakan obat dengan cara yang alami. Contohnya kita menggunakan daun pepaya ini. Daun pepaya ini alami, aman, meskipun kambing kita hamil, tidak masalah kita kasih pakan daun pepaya, begitu kan. Jadi memang harus antisipasi, jangan terlalu takut, sahabat. Jangan terlalu punya rasa khawatir yang terlalu tinggi, asalkan kandang kita aman dari hal-hal luar yang sekiranya bisa masuk. Ya seperti saya sampaikan tadi, seperti kalau ada ternak baru kita datangkan dari pasar ataupun dari kandang yang lain, lebih baik kita karantina dulu. Kandang-kandang yang sudah ada ternak kita yang selama ini aman, itu jangan sampai terjamah atau tersentuh dengan hewan-hewan yang baru. Lebih baik kita karantina. Dan yang terpenting adalah kasih pakan dengan kandungan vitamin nutrisi yang tinggi, yang baik. Kebersihan kandang juga menjamin, sahabat.
yang paling penting antibiotik. Antibiotik ya, contohnya seperti daun pepaya yang mau kita kasihkan ini, sahabat. Cara pemberian pun cukup sederhana, sahabat. Cukup kita kasihkan saja tanpa perlu pelayuan. Kita kasihkan saja ke ternak kita. Habis itu ya sudah. Kami rutin memberikannya minimal 2 hari sekali, sahabat. Minimal 2 hari sekali kita kasih pakan daun kates. Ini kandungannya cukup bagus, vitaminnya cukup tinggi, kandungan antibiotiknya cukup tinggi juga, dan yang paling utama adalah dia aman untuk ternak-ternak kita yang sedang hamil atau bunting. Yang di sini ini kandang kambing, beberapa kandang kambing kita yang ada di sumber ternak ya. Yang di sebelah situ itu kandang domba, dan kandang-kandang sumber ternak yang ada di luar kita juga kita anjurkan seperti itu. Intinya harus terlindungi dari ternak-ternak yang baru datang, dan juga rutin memberikan daun kates atau daun pepaya ya paling tidak 2 hari sekali lah, sahabat. Karena penyakit PMK ini sangat meresahkan ya. Sangat meresahkan sekali. Dan kabarnya sudah masuk kawasan Jawa Timur ini, sudah banyak menyebar ini penyakit PMK ini. Ini dia menyerangnya memang fokusnya ke mulut dan kaki ya. Kuku kaki lah yang paling diserang, yang paling banyak, kokot lah istilahnya kalau Maduranya di sini. Dia nyerangnya seperti itu. Tapi sahabat-sahabat tidak perlu khawatir yang berlebihan lah. Selama kandang kita terasolir aman dari keluar masuk ternak-ternak yang lain, insya Allah bisa terjaga, sahabat. Kita tidak perlu pelayuan, kita ambil, kita langsung kasihkan tanpa pelayuan terlebih dahulu, sahabat. Lawang ternak kita doyan kok, gitu kan. Selain antibiotik, dia juga sebagai obat cacing alami, jadi meskipun hamil aman dia, sahabat. Ini si induk lagi hamil. Yang di sini si Dara ini baru hamil sekarang juga, dia juga doyan juga, sahabat. Dia lagi makan tuh yang selatan. Jadi tidak perlu khawatir, sahabat. Tidak perlu khawatir yang berlebihan. Pak keluar ibu tuh mampir kemarin ya. Tapi nampu jaga gigi mana tak berter ya pementak ya no. Tuh, sahabat. Doyan dia. Dua hari sekali kita rutin. Masalah jam pemberiannya aman kapan saja, bisa pagi hari, bisa siang hari, bisa sore hari, bisa malam hari, asalkan pemberiannya harus rutin. Kalau kita ngasihnya malam hari ya selalu malam hari, kalau kita ngasih makannya siang hari ya selalu siang hari, sahabat. Oke, gitu aja dulu, sahabat. Sukses untuk semua peternak Nusantara, jangan patah semangat.